Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasid Nur dari kelompok 5 Ulumul Quran. Di sini saya akan mencoba berbicara sedikit mengenai definisi nasikh dan mansukh dan problematika yang ada pada nasikh dan mansukh. Jika kita berbicara mengenai definisi, tentunya tidak akan terlepas dari dua hal. Yang pertama, aspek etimologi, dan yang kedua, aspek terminologi. Jika ditinjau dari sudut pandang etimologi dalam memahami suatu kata, maka nasikh dan mansukh merupakan bahasa Arab yang berasal dari fi'il sulasi mujarrad, wazan fa'ala yaf'ulu fa'alan, yaitu nasakha yansukhu naskhan. Nasikh berasal dari sigoh isim fa'il dan mansukh berasal dari sigoh isim maf'ul. Adapun kata naskhun merupakan bentuk masdar yang bermakna al-izalah, berarti menghilangkan sesuatu dengan sesuatu yang mengikutinya, seperti halnya menghilangkan bayangan. Kata naskhun ini yang bermakna al-izalah terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasuli wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyati fayansukhullahu ma yulqis syaitan tsumma yuhkimullahu ayati wallahu alimun hakim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi sebelum kamu Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginan itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 52. Selain bermakna al-izalah, kata naskhun juga memiliki makna lain. Sebagaimana dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran, karya Manna Al-Qatan, musannif mendefinisikan kata nasakh secara etimologi, yakni memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lainnya. Adapun dalam kitab Manahil Al-Irfan fi Ulumil Quran, karya Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, beliau mendefinisikan juga secara etimologi bahwa nasakh merupakan memindahkan sesuatu tanpa harus menghilangkan sesuatu yang dipindahkan itu dari tempat aslinya. Nah, nasakh dalam pengertian ini termaktub dalam Quran surat Jasiyah ayat 29, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Artinya, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh menyalin apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat Al-Jasiyah ayat 29. Maksud dari menyalin pada ayat tersebut bermakna memindahkan amal perbuatan ke dalam lembar amalan. Jika ditinjau dari aspek terminologi, Imam Az-Zarqani mendefinisikan bahwa kata naskhun berarti mengangkat hukum syar'i dengan dalil syar'i yang lain. Perlu kita ketahui bahwa hukum syar'i yang dimaksud di sini adalah kitab Allah yang ada kaitannya dengan perbuatan mukallaf, orang yang terbebani hukum. Sedangkan dalil syar'i yang dimaksud di sini merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala secara mutlak mencakup Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik itu dibacakan ataupun tidak dibacakan. Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa nasakh harus memenuhi beberapa syarat. Lantas apa saja syarat yang harus ada dalam nasakh? Yang pertama, hukum yang dinasih adalah hukum syar'i, maka mafhum mukhalafahnya, hukum akali, tidak bisa dinasakh. Yang kedua, dalil syar'i yang menasakh wajib datang kemudian dari dalil syar'i yang dinasakh, dan di antara keduanya terdapat pertentangan yang hakiki dan sama sekali tidak dapat dikompromikan dengan metode apapun, termasuk dengan metode tahsis atau tadarruj fi tasyri'. Yang ketiga, khitab yang dinasakh hukumnya tidak boleh khitab yang dikaitkan dengan waktu tertentu. Karena apa? Karena hukum akan berhenti dengan sendirinya apabila waktunya sudah habis. Hal seperti ini tidak dapat dinamakan nasakh. Yang keempat, nasakh hanya ada pada masalah hukum semata. Maka tidak ada nasakh untuk masalah-masalah seperti sejarah, akidah, alam semesta, dan lain-lainnya yang tidak bersifat hukum. Lanjut ke pembahasan berikutnya terkait problematika nasikh dan mansukh. Membahas terkait problematika nasikh dan mansukh, para ulama ikhtilaf. Mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa nasakh merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi pada hukum syara dan dapat diterima oleh akal. Alasannya karena apa? Pertama, seluruh af'aliyah Allah
tidak terikat pada tujuan tertentu. Artinya gini, Allah Subhanahu wa taala berhak memerintahkan sesuatu pada suatu waktu dan menghapusnya dengan larangan di waktu lain atau di masa yang akan datang. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui atas kemaslahatan hamba-Nya. Kedua, adanya sumber dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menunjukkan kebolehan terjadinya nasakh. Antara lain, terdapat dalam Quran surat An-Nahl, surat ke-16, ayat 101. Ada juga dalam Quran surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir." Terdapat juga dalam hadis yang menunjukkan kebolehan terjadinya nasakh. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang diterima oleh Ibnu Abbas bahwasanya Umar berkata, yang paling qori di antara kami adalah Ubay dan yang paling qori adalah Ali. Walaupun demikian, kami meninggalkan sebagian perkataan Ubay. Karena dia berkata, aku tidak akan meninggalkan sedikit pun apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya. Berbeda halnya dengan pendapat Abu Muslim Al-Asfahani. Beliau berpendapat bahwa nasakh itu bisa diterima oleh akal rasional, namun tidak bisa terjadi pada syara. Nasakh pada Al-Quran tidak bisa terjadi, karena semua hukum Allah Subhanahu wa taala selamanya tidak ada yang batil. Yang dijadikan dalil oleh Abu Muslim Al-Asfahani termaktub dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Bahwa yang tidak datang kepadanya Al-Quran, kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Hal ini termaktub dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 42. Menurut beliau, semua ayat nasakh itu tidak dimaknai nasakh, akan tetapi dimaknai pada takhsis. Para ulama yang menerima nasakh pun berbeda pendapat dalam hal ukuran penerimaannya. Ada ulama yang menetapkan nasakh khusus pada ayat-ayat yang bertentangan tanpa berusaha untuk memastikan bahwa penentangan itu bersifat hakiki yang tidak bisa lagi untuk dikompromikan. Dengan begitu, jumlah ayat yang dinasakh banyak sekali. Dari pemaparan tadi dapat kita pahami bahwa memang para ulama berbeda pendapat terkait nasikh dan mansukh ini. Dengan demikian, dalam nasikh dan mansukh ditetapkan harus lebih selektif lagi. Terima kasih. Sekian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aliris Ramadan. Saya dari kelas PAI 1D, kelompok 5 Ulumul Quran. Saya akan menjelaskan macam-macam nasakh dalam Al-Quran. Sebelumnya, nasakh dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada nasakh tilawah dan hukum. Kemudian yang kedua ada nasakh hukum sedang tilawahnya tetap. Kemudian yang terakhir ada nasakh tilawah sedang hukumnya tetap. Langsung ke yang pertama, ada nasakh tilawah dan hukum. Seperti yang telah diriwayatkan oleh Muslim yang lain dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia pun berkata, di antara yang diturunkan kepada beliau itu adalah 10 susunan-susunan yang maklum itu menyebabkan muhrim. Kemudian ketentuan ini pun dinasakh oleh 5 susunan yang maklum. Maka ketika Rasulullah SAW wafat, 5 susunan ini termasuk ayat Al-Quran yang dibaca. Kata Aisyah, 5 susunan ini termasuk juga ayat Al-Quran yang dibaca. Pada waktu lahirnya pun menunjukkan bahwasannya tilawahnya itu masih tetap, tapi sama halnya karena beliau tidak ada di dalam mushaf Utsmani. Kesimpulannya bahwa yang telah dimaksud dengan kata-kata Aisyah tersebut adalah ketika Aisyah menjelang akhir hayatnya. Yang paling jelas adalah bahwa tilawahnya itu sudah dinasakh atau dihapuskan, akan tetapi penghapusan itu pun tak sampai kepada semua orang, terkecuali sesudah Rasulullah SAW wafat. Maka dari itu ketika beliau wafat, ada sebagian orang tetap membacanya. Qadi Abu Bakar pun telah menceritakan di dalam Al-Intisar bertentangan dengan kaum yang telah mengingkari nasakh seperti ini. Karena khobar yang berkaitan dengannya adalah khobar ahad, padahal tidak boleh memastikan sesuatu dengan Al-Quran ataupun menasakh Al-Quran menggunakan khobar ahad. Khobar ahad itu pun tidak bisa dijadikan sebagai hujah, dikarenakan menunjukkan kepastian, akan tetapi yang ditunjukkannya itu hanyalah sifat dugaan. Pendapat ini pun telah dijawab bahwasannya penetapan nasakh ialah suatu hal, sedangkan ditetapkannya sesuatu sebagai Al-Quran itu adalah hal yang lain. Penetapan nasakh sendiri harus dengan khobar ahad yang dhoni, akan tetapi penetapan sesuatu dengan Al-Quran harus dengan dalil qati.
yaitu khobar mutawatir. Pembahasan kita ini mengenal penetapan nasakh, bukan penetapan Al-Quran, sehingga cukuplah dengan khobar ahad. Dan apabila dikatakan bahwasanya qiraah ini ditetapkan dengan khobar mutawatir, maka hal ini itu dikatakan benar gitu. Yang kedua ada nasakh hukum sedang tilawahnya tetap. Seperti halnya nasakh hukum ayat idah selama 1 tahun lamanya. Sedangkan tilawahnya tetap. Mengenai nasakh seperti ini, banyak di kalangan kitab-kitab yang di dalamnya itu para pengarangnya menyebutkan macam-macam ayat. Padahal setelah diteliti lebih dalam, ayat-ayat seperti ini hanya berjumlah sedikit. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi, di dalam hal ini mungkin timbul sedikit pertanyaan, apa hikmah penghapusan hukum sedang tilawahnya tetap? Jawabannya itu ada pada 2 segi, yaitu yang pertama ada Al-Quran. Di samping dibacanya Al-Quran untuk diketahui dan diamalkan hukumnya, juga dibaca karena dia kalamullah, yang dimana setiap orang yang membacanya mendapat pahala. Maka dari itu ditetapkanlah tilawah karena hikmah tersebut. Yang kedua, dan pada umumnya nasakh itu untuk meringankan, maka ditetapkanlah tilawah untuk mengingat kepada nikmat dihapuskannya kesulitan. Dan yang terakhir ada nasakh tilawah sedang, hukumnya tetap. Untuk seperti ini mereka mengemukakan sejumlah contoh, seperti diantaranya ayat rajam, yang artinya orang tua laki-laki dan perempuan apabila keduanya berzina, maka rajamlah keduanya itu dengan pasti sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Diriwayatkan juga di dalam as-sahihain dari Anas tentang kisah orang yang dibunuh di dekat sumur Ma'unah, sehingga Rasulullah SAW berkunut untuk mendoakan para pembunuh. Anas pun mengatakan, dan berkenaan dengan mereka turunlah ayat Al-Quran yang kami baca sampai ia diangkat kembali, yang artinya, sampailah dari kami kepada kaum kami bahwa kami telah bertemu dengan Rabb kami, maka dari dia ridho kepada kami, menyenangkan kami. Ayat ini pun kemudian dinasakh tilawahnya. Selain itu, sebagai ahli ilmu pun tidak mengakui nasakh seperti ini, karena khobarnya adalah khobar ahad. Padahal tidak dibenarkan memastikannya turun Al-Quran dengan khobar ahad. Ibnu Hasar pun menjelaskan bahwasannya nasakh ini sebenarnya nasakh ini pun kembali kepada kutipan keterangan yang jelas dari Rasulullah SAW ataupun dari sahabat-sahabat, seperti perkataannya, ayat ini menasakh ayat ini. Untuk lebih jelasnya lagi, nasakh dapat ditetapkan ketika terdapat pertentangan yang pasti serta diketahui sejarahnya, untuk mengetahui mana yang datang lebih awal dan mana yang datang kemudian. Di samping itu pula, nasakh tidak dapat didasarkan kepada pendapat musafir yang awam, bahkan tak pula pada ijtihad mujtahid tanpa nukilan yang tepat dan tidak ada pertentangan pasti, karena nasakh mengandung arti penghapusan dan juga penetapan sesuatu hukum yang tetap pada masa zaman Nabi. Maka dari itu yang jadi pegangan di dalam hal tersebut hanyalah nukilan dan sejarah. Lebih lanjut lagi, ia pun menjelaskan manusia di dalam hal ini berada di antara 2 sisi yang saling bertentangan. Ada yang berpendapat bahwa khobar ahad yang riwayatnya perawi adil tidak diterima dalam hal nasakh, dan ada juga yang menganggap gampang atau enteng sehingga sangat cukup untuk dengan pendapat seorang musafir ataupun mujtahid. Mungkin akan dikatakan sesungguhnya ayat-ayat dan hukum itu yang ditunjukkan adalah 2 hal yang saling berkaitan satu sama lain, karena ayat merupakan dalil hukum ya. Dengan demikian, kalau ayat itu dinasakh, maka hukumnya pun dinasakh juga. Jika tidak, halnya tersebut akan mengalami kekaburan. Pendapat demikian juga menjawab bahwa ketetapan ayat itu dengan hukum tersebut dapat diterima jikalau syari Allah dan Rasul tidak menegakkan dalil di atas nasakh tilawah dan ketetapan hukumnya. Tetapi jika syari telah menegakkan dalil bahwasanya suatu tilawah telah dihapuskan, sedangkan hukumnya tetap berlaku, maka berkaitan itu pun batil, dan kekaburan itu pun akan sirna dengan dalil syar'i yang menunjukkan bahwa nasakh tilawah sedang hukumnya tetap. Demikian dari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Min Fadli Robbi dari kelompok 5 Ulumul Quran. Di sini saya akan menjelaskan tentang nas wal mansukh, yaitu macam-macam dari nas. Nas itu terbagi menjadi 4,
1. Nas Al-Quran dengan Al-Quran. 2. Nas Al-Quran dengan sunnah. 3. Nas sunnah dengan Al-Quran. Yang terakhir, keempat, nas sunnah dengan sunnah. Karena nas Al-Quran sudah dijelaskan di sebelumnya, sekarang saya membahas yang kedua, yaitu tentang nas Al-Quran dengan sunnah. Adapun nas Al-Quran dengan sunnah itu ada dua macam. 1. Nas Al-Quran dengan hadis ahad. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis ahad tidak bisa menaskan Al-Quran, karena Al-Quran adalah nas yang mutawatir, menunjukkan keyakinan tanpa ada praduga atau dugaan padanya. Sedangkan hadis ahad adalah nas yang bersifat dzon. Dzon itu artinya dugaan. Nah, jadi tidak akan sah menghapus apa yang sudah diketahui dengan apa yang sifatnya dugaan atau praduga. Dan yang kedua yaitu menaskan Al-Quran dengan sunnah mutawatir. Nah, di sini para ulama memiliki argumen, yaitu Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad dalam satu riwayat, yaitu membolehkan bahwa Al-Quran dengan sunnah al-mutawatir atas dasar penyampaian yang mereka itu dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 3 sampai dengan 4 yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Shadaqallahul azim. Artinya, apa yang diucapkannya itu Al-Quran tidak menurut keinginannya sendiri. Tidak lain, Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. An-Najm ayat 3 sampai 4. Nah, dari kedua ayat dalam surah An-Najm ini memiliki makna kandungannya, yaitu bahwasanya segala yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu bukanlah keluar dari hawa nafsunya, dan juga bukan pula karena dilatar belakangi tujuan tertentu, melainkan yang diucapkannya itu hanyalah semata-mata berdasarkan wahyu yang diperintahkan oleh Allah kepadanya untuk disampaikan kepada kita, umat manusia, dan apa adanya tanpa penambahan atau pengurangan. Namun beberapa imam seperti Imam Syafi'i, ahli dhahir, dan beberapa ulama itu menolak nas seperti ini karena hanya membolehkan nas Al-Quran dengan Al-Quran saja, seperti yang sudah ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, yang artinya ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Al-Baqarah ayat 106. Yang kedua yaitu nas sunnah dengan Al-Quran. Para jumhur ulama berpendapat bahwa nas sunnah dengan Al-Quran itu membolehkannya. Salah satu di antara contohnya seperti puasa pada hari Asyura yang ditetapkan berdasarkan sunnah riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, hari Asyura itu wajib berpuasa ketika diturunkan atau kewajiban puasa pada bulan Ramadan. Maka ada yang mau berpuasa dan ada pula yang tidak berpuasa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksud dari hadis tersebut, semula berpuasa pada hari Asyura itu wajib, sebelumnya wajib, tetapi setelah turun ayat yang mewajibkan puasa pada bulan Ramadan, maka puasa pada hari Asyura itu tidak wajib lagi. Adapun ayat yang menaskan itu adalah surah Al-Baqarah ayat 185, yang artinya, karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya atau di bulan itu, di bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut. Yang ketiga, nas sunnah dengan sunnah. Yang dimaksud itu ialah ketetapan pada dasarnya adalah sunnah, lalu dihapus dengan ketetapan sunnah yang lainnya. Adapun macam-macam itu sudah dikategorikan atas 4, diantaranya nas sunnah mutawatir dengan sunnah mutawatir juga, nas sunnah ahad dengan sunnah ahad juga, nas sunnah ahad dengan sunnah mutawatir, dan nas sunnah mutawatir dengan nas sunnah ahad. Di antara macam sunnah ini ada 3 yang membolehkan jumhur ulama, dan juga satunya itu memiliki pendapat yang berbeda sehingga jumhur ulama tidak memperbolehkannya. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, urgensi dan hikmah nasikh dan mansukh. Mengapa di dalam Islam nasikh dan mansukh sangatlah penting? Karena di dalamnya berkaitan dengan penetapan suatu hukum yang berkenaan dengan ilmu fikih. Seperti halnya dalam menyelesaikan permasalahan dalam mengenai ayat-ayat atau dalil-dalil yang saling bertentangan. Dan salah satunya dengan cara meneliti dari nuzulnya ayat tersebut. Barulah permasalahan tersebut bisa terselesaikan dengan menentukan terlebih dahulu mana yang pertama turun, kemudian baru bisa diketahui antara mana yang nasikh dan mana yang mansukh. Bahkan ulama-ulama dahulu juga menyebutkan bahwa sangat penting untuk mempelajari tentang nasikh dan mansukh ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang artinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia telah benar-benar dianugerahi karunia yang banyak. Bahkan Ibnu Abbas juga menafsirkan bahwa hikmah yang dimaksud di sini adalah kajian tentang nasikh mansukh. Selain itu juga mengenai tentang muhkam mutasyabih, nuzulnya ayat di dalam Al-Quran, dan juga mengenai hukum yang haram dan juga yang halal. Bahkan Sayyidina Ali pun menganggap hal ini adalah penting. Diceritakan ketika beliau memasuki masjid, beliau melihat seorang yang sedang bertausiah. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, apakah dia mengetahui mengenai kajian nasikh dan mansukh? Dan ternyata seseorang tersebut tidak mengetahuinya. Maka Sayyidina Ali pun marah dan langsung menyuruhnya pergi dan agar dia tidak bertausiah lagi. Bahkan Sayyidina Ali pun pernah berkata kepada seorang qadhi yang juga tidak mengetahui tentang nasikh dan mansukh ini, bahwa dia telah binasa dan dia juga telah membinasakan orang lain. Kajian nasikh dan mansukh ini memberikan manfaat bagi umat Islam, yakni bila mana penghapusan hukum bertambah berat dalam pelaksanaannya, maka umat yang melaksanakannya juga akan mendapatkan tambahan pahala. Sedangkan jika sebaliknya, maka hal ini menjadi kemudahan dan keringanan bagi suatu kaum tersebut. Selain itu, nasikh dan mansukh juga merupakan ujian keimanan bagi kaum muslim. Ketika dulu saat pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Mekah, merupakan suatu ujian keimanan bagi kaum muslim, antara siapa yang masih tetap mengikuti Rasulullah dan juga yang berpaling darinya. Nasikh dan mansukh ini memberikan hikmah bagi kita semua. Di antaranya adalah yang pertama, untuk membuktikan bahwa syariat Islam adalah syariat yang paling sempurna dan paling lengkap dibandingkan syariat yang lainnya. Yang kedua, untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, suatu umat yang saling tolong-menolong dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Yang ketiga, untuk mengembangkan dan menjaga hukum Islam agar tetap maslahah dalam keadaan apapun. Yang keempat, bagi seorang mukallaf, hal ini merupakan ujian keimanan. Apakah dengan adanya nasikh mansukh, mereka menjadi istiqomah atau malah menjadi goyah keimanannya. Sekian dan terima kasih.